Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Meziza Yuliana, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Islam Jember. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek mengenai fenomena krusial yang dihadapi generasi muda saat ini, yang saya rangkum dalam sebuah program komprehensif berjudul Gawai Sehat, Anak Cerdas Berkarakter, Solusi Berbasis Landasan Pendidikan. Mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dari akar permasalahannya. Teknologi adalah pisau bermata dua. Berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, kita saat ini tengah menghadapi krisis serius terkait penggunaan gawai pada peserta didik. Ada 3 masalah utama yang berhasil diidentifikasi. Yang pertama, kecanduan gawai. Terjadi lonjakan durasi screen time harian yang sangat tinggi untuk aktivitas non-produktif, seperti scrolling media sosial atau bermain game tanpa henti. Yang kedua, distraksi akademik. Hal ini berdampak langsung di ruang kelas berupa penurunan drastis pada konsentrasi, motivasi, serta hilangnya fokus penuh siswa saat jam pelajaran berlangsung. Yang ketiga, deviasi karakter atau sosial. Di luar aspek kognitif, kita melihat munculnya gejala antisosial, pudarnya interaksi interpersonal di dunia nyata, serta degradasi etika kesopanan cyber. Sebagai calon konselor dan pendidik, kita tidak boleh melihat masalah ini dari permukaannya saja. Oleh karena itu, saya membedah krisis gawai ini melalui analisis 10 landasan pendidikan. Secara ontologis atau hakikat manusia, kecanduan digital ini mengikis otonomi dan kebebasan hakiki siswa karena kendali diri mereka beralih pada algoritma dunia maya. Dari segi makna, tujuan, dan juga fungsi pendidikan, penyimpangan fungsi gawai ini menghambat lahirnya insan mandiri dan berakhlak mulia seperti yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional kita. Melihat pendidikan dan lingkungan, cyber environment atau lingkungan cyber saat ini telah menjelma menjadi ruang baru yang mendominasi dan menggeser peran lingkungan fisik anak. Dalam pendidikan sebagai sistem, dampak destruktif gawai bertindak sebagai environmental input negatif yang merusak proses transformasi belajar siswa. Berdasarkan faktor internal dan eksternal, daya pikat hiburan instan dari gawai sebagai faktor eksternal perlahan melumpuhkan daya juang, resiliensi, dan minat belajar dari dalam diri siswa itu sendiri. Pada landasan terpusat pendidikan, kami melihat adanya kelemahan sinergi dan ketegasan kontrol yang terintegrasi antara ekosistem keluarga, sekolah, dan masyarakat. Meninjau teori aliran modern progresivisme, gawai wajib dikembalikan fungsinya sebagai alat bantu pemecah masalah, bukan menjadi pusat pelarian. Melalui relevansi teori kontemporer, praktik pendidikan dituntut lincah menyelaraskan kebebasan digital dengan rambu etika moral universal. Terkait kebijakan Sisdiknas, ada urgensi besar untuk menerjemahkan hukum formal menjadi aturan operasional real di sekolah guna menyaring dampak negatif cyber. Terakhir, dalam hal pendidikan karakter dan budaya bangsa, internalisasi nilai luhur lokal seperti gotong royong dan kesopanan mutlak dijadikan tameng utama dari penetrasi budaya asing di dunia digital. Berangkat dari analisis landasan tersebut, saya merumuskan sebuah program strategi yang bersifat sistemik, yaitu gerakan yang bertumpu pada keselarasan terpusat pendidikan. Pertama, sinergi keluarga atau informal. Orang tua didorong menerapkan pembatasan screen time maksimal 2 jam sehari, memanfaatkan fitur parental control, serta mewujudkan aturan ketat zona bebas gawai pada waktu makan bersama dan jam belajar malam pukul 18.00 hingga 20.00. Kedua, sinergi sekolah atau formal. Pihak sekolah menyusun regulasi pengumpulan gawai di kotak kelas khusus selama KBM. Di samping itu, peran kami sebagai guru BK dioptimalkan melalui layanan bimbingan kelompok mengenai literasi cyber, sehat, dan manajemen adiksi.
Ketiga, sinergi masyarakat atau non-formal, menghidupkan kembali gerakan jam belajar masyarakat yang tertib di lingkungan RT atau RW, serta menyediakan sarana fisik kreatif ramah anak seperti taman bacaan dan fasilitas olahraga. Sebagai penutup, program ini memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas, yaitu 1. Penurunan signifikan pada durasi penggunaan gawai non-produktif siswa di luar jam sekolah. Yang kedua, kembalinya fokus perhatian ketahanan belajar serta partisipasi aktif siswa di kelas. Yang ketiga, pulihnya nilai kesopanan cyber, kehangatan sosial, serta komunikasi nyata di lingkungan masyarakat. Demikian presentasi laporan proyek ini saya sampaikan. Semoga gerakan ini dapat menjadi sumbangsi nyata dari keilmuan bimbingan dan konseling dalam menyelamatkan generasi emas bangsa. Terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.